lanjutkan perbincangan kita bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, tadi Pak Heru juga sempat mengatakan begitu ya. Kalau untuk berinvestasi kita lihat dulu nih, mana yang bodong, mana yang bukan, mana yang legal, juga mana yang ilegal, non ilegal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, bagaimana cara membedakan ketika kita berinvestasi ini adalah legal dan juga non ilegal begitu? Ya, kalau kita lihat bagaimana kita membedakan yang legal dengan ilegal, yang tentu yang pertama itu kita melihat perizinan dari lisensi atau dari layanan tersebut ada atau tidak gitu ya. Jadi kalau sekarang ini misal katakanlah untuk misalnya aset kripto gitu ya kan ada Bapepti. Kemudian juga untuk investasi lainnya kan ada misalnya ada OJK, kalau misalnya ada pembayaran segala macam kan ada Bank Indonesia gitu ya. Ini harus kita cek gitu ya. Jadi kita pastikan ini layanannya diberikan oleh siapa, perizinannya gimana, alamatnya gimana, modelnya seperti apa, ini harus Baik, Pak Heru. Jadi kalau misal itu tidak perlu jangan dipercaya lah gitu ya. Baik, kalau dari Bu Yenti seperti apa Bu Yenti? Ya. Silakan. Ya, halo. Ya. Kan kalau lebih sederhananya kepada masyarakat itu yang namanya trading itu ya tidak mungkin ada keuntungan yang stabil terus, itu tidak mungkin. Kalau trading itu pasti ada untung rugi kalau trading. Tapi kalau sudah dijanjikan kemudian pasti tiap bulan sekian sampai sekian, itu kan harusnya mereka harus tahu. Tidak ada namanya investasi trading itu pasti, itu tidak. Harusnya tidak, itu harusnya mereka ada edukasi seperti itu. Kemudian paling tidak kalau ada itu masalah ilegal dan legal berkaitan dengan apakah ini ilegal apa legal, paling tidak misalnya kalau itu memang berjangka ya harus ada berjangkanya. Itu kan harusnya ini harus sampai kepada masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu kemudian mendepositkan, menginvestasikan uangnya yang dalam jumlah banyak atau dijanjikan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, itu ya jangan gitu. Karena tidak masuk akal, itu tidak logis, itu ya jangan gitu. Itu kemungkinan ilegal gitu. Jadi harus hati-hati. Karena saya juga bingung juga ya Pak Heru untuk menyatakan pada mereka bahwa kalau kripto itu ada Bapepti, kemudian kalau yang lain itu harus izin OJK. Betul. Itu memang agak sulit untuk masyarakat biasa. Bahkan, tetapi paling Bu Yenti, tidak, ya bahkan yang lebih kita kagetkan lagi ini 70%-nya masuk ke afiliator begitu ya? Betul, itu kan aneh ya. Sehingga afiliator ini posisinya bagaimana? Karena dia kan berharap bahwa masyarakat itu loss sehingga dia dapat 70%. Kan tidak mungkin seperti itu. Maka tadi saya setuju juga dengan Pak Heru bahwa afiliator itu perannya penting sekali. Perannya itu besar sekali sehingga membuat mereka tuh lebih flexing lagi. Mana mungkin barang 2 miliar dibeli 4 miliar. Harusnya kan berpikir, ini sudah tidak logis. Kalau orang kaya betulan malah tidak begitu, tidak pamer-pamer seperti itu. Kita kan sudah cukup mengerti. Saya khawatir juga kalau yang menerima itu hanya mengembalikan, sudah. Ini berbahaya sekali karena mereka itu adalah juga selebritas yang mereka bisa membuat masyarakat lain lebih percaya, padahal itu adalah modusnya si pelaku untuk menggunakan itu untuk supaya korban lebih banyak. Baik. Dijadikan sebagai media supaya bisa lebih banyak nasabah lagi begitu ya. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, saya pernah menonton sebuah podcast. Sebenarnya nasabah ini juga ada yang curiga, ada yang sudah mulai merasa tidak nyaman terkait dengan hal ini begitu. Tapi ketika membuat status di media sosial atau ingin membuka itu, ternyata mendapat ancaman dari si sang afiliator begitu. Itu bagaimana secara dari pelindungan untuk konsumennya sepertinya, Pak Heru? Ya, jadi betapapun masyarakat, apalagi public figure gitu ya, ini kan memiliki satu tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab moral pada masyarakat tentang konten apa yang mereka sampaikan pada masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kontennya berisi misalnya investasi segala macam, harusnya juga sudah memiliki satu pegangan atau informasi lebih detail mengenai layanan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memberikan informasi, mengajak masyarakat, oh dia tahu nih, oh ini layanan ini sudah berizin, oh model layanannya mungkin benar-benar investasi gitu ya, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Nah kalau selama ini kan juga ya, mau tidak mau, diakui atau tidak, semacam juga menjadi turut serta nih Bu Yanti ya, turut serta dari para public figure, afiliator gitu ya, untuk sama-sama membohongi masyarakat, menipu masyarakat kan gitu kan. Yang tadinya ceritanya investasi, tapi ternyata di balik itu kan ternyata judi online nih. Nah itu aja udah
udah ada niat oke lah misalnya oke saya nggak tahu segala macam tapi paling tidak Baik. ketika misalnya ada sesuatu Baik. yang dia endorse itu kan dia harus tahu deh produknya apa, Baik. modelnya gimana, kemudian masyarakat itu untungnya apa atau kerugiannya Baik. apa gitu ya. Baik, kita Informasi harapkan yang sangat akurat, detail ini yang dibutuhkan Iya, masyarakat baik. sesuai dengan undang-undang gitu. Baik, terima kasih Pak Heru. Memang kita harapkan terkait dengan viralnya dua Crazy Rich ini akan membuka mata bagi masyarakat Indonesia begitu terkait dengan permainan ataupun model yang seperti ini untuk tidak langsung tergiur dan juga bisa membaca mana trading ataupun investasi dalam bentuk legal dan juga yang ilegal begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini Ibu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan juga Pak Heru Sutadi, anggota komunikasi dan edukasi BPKN. Selamat malam.